apa yang telah dimenangkan, apa yang telah dihasilkan, itu ternyata tidak selalu harus bisa dinikmati oleh seorang pemenang. Bagaimana tidak, ikan tadi yang begitu besar, raksaksanya, sampai di tempatnya tinggal kepala. Pernah ya mendengar sebuah novel berjudul The Old Man and the Sea, karya dari Ernest Hemingway. Ernest Hemingway memang seorang penulis, dia juga seorang jurnalis, dan dia menulis The Old Man and the Sea itu pada tahun 1952. Dan begitu terbit, karyanya langsung heboh, mendapat hadiah Pulitzer pada tahun 1983. Dan pada tahun 1954, Hemingway mendapat hadiah Nobel Sastra. Luar biasa berarti karya The Old Man and the Sea ini. Nah, ringkas cerita begini, The Old Man and the Sea. Seorang lelaki tua, nelayan, yang tentu hidupnya ada di pinggir laut. Dalam kesehariannya selalu mencari ikan. Nah, pada saat mencari ikan, dia sampai berhari-hari tidak mendapatkan sesuatu. Nah, pada hari-hari tertentu, dia nyangkut ikannya. Dan ikannya luar biasa besarnya, ikan marlin. Tentu untuk mendapatkan ikan itu butuh perjuangan. Padahal dia berlabuhnya, dia menelayannya, itu ada di lepas pantai dengan menggunakan perahu kecil. Apa yang terjadi ketika dia dalam kesendirian di tengah laut yang tidak bisa melihat alam, artinya alam dalam arti pulau-pulau tidak kelihatan sama sekali. Yang ada hanya warna biru, gelombang-gelombang, riak-riak air saja. Nah, akhirnya dia berjuang keras untuk bisa mengalahkan ikan yang ia dapatkan itu. Namanya ikan marlin. Ikan ini luar biasa besarnya. Dengan perahunya saja yang ia tumpangi untuk mencari ikan itu masih besar dari ikan marlin itu sendiri. Nah, akhirnya ikan dapat dikalahkan, tetapi karena ikannya tidak dapat dimasukkan ke dalam perahunya, maka ikan itu hanya diikatkan dalam perahu saja untuk dibawa pulang. Apa yang terjadi dalam perjalanan pulangnya? Tentu ikan yang sudah dikalahkan oleh tokoh cerita yang dibuat oleh Hemingway ini, ada gangguan, ada ikan-ikan besar yang lain, ikan hiu. Dia mencoba menerkam, dia mencoba memakannya sedikit demi sedikit. Dan ikan hiu yang mengganggu ini juga ia kalahkan. Namun dalam perjalanannya, ikan marlin yang raksasa itu setelah si tokoh cerita mendarat di tengah malam, ikannya tinggal kepala, bagian kepala dan kerangkanya. Nah, itu ringkas cerita di The Old Man and the Sea itu. Tidak ada sambutan karena dia sendirian. Lalu adakah hubungan cerita ini dengan kehidupan manusia di zaman sekarang? Tentu ada. Apalagi bagi opa dan oma yang kadang-kadang kehidupannya sudah sendiri,
dalam sebuah rumah tangga itu tidak ada kawannya, dia sendirian. Artinya dia akan mengarungi kehidupan yang begitu luas, tetapi dia tetap sendiri. Nah, apa yang bisa diperoleh dari kesendirian si tokoh cerita dengan zaman sekarang, khususnya untuk opa atau oma yang hidup sendiri? Dia harus mengalahkan kehidupan yang begitu luas. Gangguannya tentu ada. Apa gangguannya? Ya, gelombang kehidupan ini kan banyak sekali. Tidak pernah ada yang menengok. Apalagi rumahnya jauh dengan tetangga. Apalagi kehidupan di masyarakat modern antara tetangga kanan, tetangga kiri rumah tangga atau di depannya tidak saling kenal. Nah, ini tentu membuat seseorang harus kuat, harus tabah. Yang kedua, yang berhubungan dengan tokoh cerita, yaitu dia terus berjuang dan berjuang untuk mengalahkan. Dan ternyata setelah dia mampu mengalahkan ikan marlin tadi, ada gangguan. Ikan marlin tadi diserang oleh ikan-ikan hiu dan binatang-binatang lain tentunya. Nah, dalam kehidupan sama seperti itu. Ada bagian-bagian yang terus membuat seseorang bisa patah semangat. Karena dalam kehidupan terus-menerus sesungguhnya seseorang itu harus berjuang dan berjuang. Nah, yang ketiga, apa yang telah dimenangkan, apa yang telah dihasilkan, itu ternyata tidak selalu harus bisa dinikmati oleh seorang pemenang. Bagaimana tidak, ikan tadi yang begitu besar, raksaksanya, sampai di tempatnya tinggal kepala dan cangkang, kepala dan kerangka ikannya saja. Nah, begitulah kehidupan manusia. Bisa tidak kita memenangkan sesuatu tetapi untuk tidak menikmati hasilnya? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kalau manusia mendapatkan sesuatu tetapi tidak bisa menikmati, akan kecewa. Tapi untuk cerita The Old Man and the Sea ini memberikan pelajaran kepada kita. Apa yang kita menangkan, apa yang kita peroleh itu tidak selalu untuk diri kita, tetapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa membagikan kepada siapapun. Dengan cara begitu, kita dapat mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Itu pelajaran dari The Old Man and the Sea. Oke, sampai di sini kita ketemu kembali pada sesi-sesi yang lainnya.